Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sari Saputra dari kelas 04 TPLP 022 Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktikum saya di mata kuliah jaringan komputer dari pertemuan satu hingga pertemuan saat ini. Oke, mari kita mulai dari pertemuan pertama, yaitu jar tentang jaringan dan IP address. Oke. Apa itu jaringan? Penjelasannya secara sederhana, jaringan adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi dan bertukar informasi secara efisien. Jaringan dapat terdiri dari berbagai jenis perangkat seperti komputer, server, printer, router, dan perangkat nirkabel lainnya. Selanjutnya, apa itu IP address? Secara sederhana, penjelasannya adalah IP address itu semacam Internet Protocol Address atau alamat unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat di jaringan komputer, ya, seperti alamat suatu website ataupun alamat jaringan internet. Nah, IP address ini digunakan untuk mendefinisikan perangkat dan memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, selanjutnya, IP address itu ada beberapa jenis. Umumnya ada dua, yaitu IPv4 atau Internet Protocol version 4 dan IPv6 atau Internet Protocol version 6. Nah, IPv4 ini adalah jenis IP address yang menampilkan atau yang paling umum digunakan saat ini. IPv4 ini terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, dengan masing-masing blok terdiri dari angka 0 hingga 255. Sedangkan IPv6 adalah jenis IP address yang sedang dikembangkan atau masih dikembangkan oleh para teknisi dan mulai banyak digunakan untuk saat ini. IPv6 ini terdiri dari 8 blok angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Oke. Selanjutnya, jenis kelas IP. Di IP address terdapat beberapa kelas yang dikelompokkan antara lain A, B, C, D, dan E. Nah, kelas ini memiliki fungsinya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Misalkan kita jelaskan dari kelas IPA. Kelas IPA ini memiliki jangkauan nilai pada oktet pertama 1 hingga 26. Oktet pertama pada kelas A digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan oktet berikutnya digunakan untuk mengidentifikasi host. Nah, kelas B Kelas B memiliki jangkauan nilai pada oktet pertama dari 128 hingga 191. Oktet pertama kedua pada kelas B digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan dua oktet berikutnya digunakan untuk mengidentifikasi host, sama seperti kelas IPA. Dan kelas IPC juga sama fungsinya. Tapi untuk oktet pertama hingga oktet kedua dia itu dari 92 hingga 223. Nah, untuk yang D dan E ini agak sedikit berbeda karena kelas D ini digunakan untuk multicast, yaitu mengirim paket data ke beberapa host, jadi nggak cuma satu host dalam satu waktu, jadi berbarengan ya. Nah, kelas D ini memiliki jangkauan nilai P. Ada oktet pertama dari 224 hingga 239. Nah, kelas E dan yang terakhir itu adalah kelas E. Kelas E digunakan untuk keperluan khusus dan memiliki jangkauan nilai pada oktet pertama yaitu 240 hingga 255. Oke. Dan untuk praktikum atau hasil dari
praktikum penemuan satu ini adalah pengkelompokan dari IP dan penentuan IP itu sendiri, yaitu ini. Di sini sudah tertera IP network, IP privat, IP class, IP network, IP host start, IP host end, dan IP broadcast. Dan sisanya itu IP total host dan netmask. Nah, tugas praktikum pada saat itu mengisi bagian yang sebelah kanan ini, karena ini sudah keisi. Yang sudah diisi tentang IP network itu adalah 10.60.10.2/16 dan IP class-nya adalah A, yang berarti urutan IP pertamanya adalah 10 sampai 20-an, dan IP network prefix yang kedua adalah kelas B yang diawali dengan angka depan IP prefix atau IP awalnya adalah 176, dan IP kelas C yang diawali 192 yang umum yang sering kita lihat mungkin di website atau di jaringan lainnya. Dan ini IPA yang bersifat publik atau terbuka, yang biasanya IP berbentuk seperti ini 27.50.10.2 dan /0. Selanjutnya ada IP kelas B yang publik 172, masih sama, dan IP kelas C yang publik yaitu 192.160.80/26. Nah, dan ini adalah IP kelas A yang IP-nya berbentuk hanya satu bagian, yaitu 200 saja. Yang di bagian bawah juga ada urutan awalnya atau IP total itu 200, dan IP networknya itu adalah 120, 168, 70, dan 225. Dan yang terakhir adalah kelas B yang seperti yang dilihat. Dan ini adalah hasil dari pertemuan pertama atau praktikum pertama saya. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu pengkabelan. Apa itu pengkabelan? Pengkabelan adalah proses menghubungkan perangkat jaringan satu dengan yang lain menggunakan kabel, atau biasa kita sebut kabelan, kabel data, atau sebagaimana ya. Ada beberapa jenis kabel yang dapat digunakan dalam pengkabelan jaringan. Di antaranya adalah kabel strike, kabel crossover, dan rollover. Apa itu ketiga jenis kabel tersebut? Oke, di sini saya jelaskan. Kabel strike adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam pengkabelan jaringan ya. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenis. Jadi nggak sama ya perangkatnya, mungkin dari klien PC ke router atau klien PC ke server. Biasanya pakai kabel ini. Nah, selanjutnya adalah kabel crossover. Nah, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama jenis seperti antara mungkin ini digunakan untuk menghubungkan, maksudnya menghubungkan perangkat tapi berbeda jenis, karena ujung satu kabel crossover ini dengan ujung lain itu berbeda atau warnanya berbeda ya. Yang terakhir ada kabel rollover, digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan perangkat jaringan lainnya seperti router switch melalui port konsol. Kabel rollover biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi antara perangkat mikrotik dan biasanya digunakan oleh teknisi jaringan yang sudah terlatih. Oke. Untuk pembuatan kabel LAN ini seperti kabel strike dan cross, ada beberapa alat yang sering digunakan. Di antaranya adalah tang crimping. Nah, ini alat buat bisa mengupas kabel dan mengkrimping bagian ujung kabelannya. Ada multitester, ini buat ngetes kabelnya, apa kabel strike-nya apakah berfungsi atau tidak. Dan ini ada RJ45 dan kabel LAN, tergantung ini kabel bisa Cat 5 atau Cat 6. Yang ini adalah cutter untuk mengupas bagian ujung kabel yang agar bisa muncul bagian dalamnya yang berwarna itu, yang agar disusun dan dimasukkan ke bagian RJ45-nya. Oke, kita masuk ke modul pertemuan 2-nya. Ini adalah modul praktikum saya hasilnya. Dan ini praktiknya. Nah, di sini ada tabel susunan warna untuk kabel strike. Nah, pada umumnya kabel strike itu yang paling umum sering digunakan adalah putih, hijau,
hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Nah, ini adalah susunan kabel yang umum digunakan. Nah, kita lihat di sini kalau konektor yang satu atau ujung yang satu dan ujung yang lain itu sama. Lihat, di sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Semuanya sama, tidak ada yang beda sama sekali karena ini kabel strike. Nah, selanjutnya kalau kabel cross ujung satunya sama seperti kabel strike ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tapi ujung keduanya ini berbeda atau tidak sama dengan ujung yang pertama. Bisa putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, susunan warna ini adalah susunan yang paling umum digunakan atau SOP yang paling sering digunakan dalam praktek atau dalam pembelajaran. Memang dalam dunia kerja banyak susunan warna lain, tapi untuk mempermudah dalam menentukan ya, tidak terlalu banyak pilihan ya, paling umum yang ini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambar hasil dari kabel LAN saya. Yang ini adalah kabel strike ya, ada tanda logo S-nya. Yang ini adalah cross, ada logonya. Nah, di bagian bawah ini ada pentesan kabel cross ya. Di sini, oh ya, di sini seharusnya kalau misalkan kita ke strike dulu, nah seharusnya kalau saat kita tes kabel strike ini ke alat tester ini, saat lampu indikator yang sebelah kiri ini nyala, yang kanan akan nyala juga dalam urutan sejajar, tidak berbeda gitu ya. Jadi sejajar 11, 22, 33 sampai 8. Di sini 8 ya, sampai 8. Nah, kalau cross itu berbeda. Misalkan yang sebelah kiri itu strike ya, susunan strike jadi putih oranye, putih biru hijau. Berarti dia angka awalnya itu ada 1. Tapi yang sebelah kanannya karena ini cross jadi itu beda warna. Bisa saja dia muncul di 2 ataupun 3 tergantung warnanya yang dipilih, tergantung susunan warnanya yang dipilih ya, seterusnya sampai dia ke nyala semua. Ya, saya akan menampilkan video untuk kabel strike punya saya ya, ini videonya. Susunannya sama, ini kabel strike, yang satu ada kabel strike jadi sama semua lampu indikatornya. Yang kedua ini kabel cross, susunannya sebelah kiri itu atau sebelah kanannya sama di kabel strike, tapi yang sebelah kiri itu dia acak sesuai warnanya, jadi itu berfungsi ya, jadi itu bisa digunakan untuk transfer data antar beda perangkat ya, karena cross itu khusus beda perangkat. Dan itulah hasil dari pertemuan 2 saya kali ini. Kita lanjut ke pertemuan 3 tentang kalau nggak salah itu tentang masih tentang jaringannya tuh, membuat topologi jaringan sederhana menggunakan Cisco paket tracer. Nah, ini adalah laporan saya di pertemuan 3 dalam membuat sebuah sistem topologi sederhana menggunakan Cisco ya, software aplikasi Cisco yang digunakan untuk memvisualisasikan pembuatan topologi di dunia nyata. Di sini bisa kita lihat, di sini ada server, switch, dan 2 klien yaitu PC dan 1 router. Dan topologi yang digunakan ini saya pada praktek lain ada topologi star. Nah, itu gambar 1.1 dan gambar titik 2 ini adalah topologi tree atau pohon. Di sini ada router, 2 router, dan ini adalah seperti router atau yang semacam router, tapi sistemnya dia bisa wireless atau kabel, ini kabel strike. Kalau sambung ini, kalau gambarnya sambung begini itu dia tuh kabel strike. Kalau putus-putus begini, ini kabel cross. Nah, untuk yang ini untuk bagian ini nih bukan kabel tapi itu wireless. Jadi ini perangkat mikrotik ini bisa menghubungkan klien tuh
dengan wireless, tinggal diaktifkan saja di bagian setting di PC-nya dan di routernya. Nah, di sini juga ada server dan switch untuk menghubungkan salah satu bagian yang lainnya. Nah, di sini analisanya topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch ya, yang tadi saya bilang ini switch atau hub ya, bisa bisa switch bisa hub tergantung kebutuhan, yang mengkoneksikan antara perangkat lain, entah itu antara switch ke klien atau klien ke switch, server ke switch, router ke switch, atau router ke klien. Itulah fungsi switch dan hub. Dan ini topologi tree atau topologi power adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dan pusat yang berbeda-beda. Gambar seperti ini yang tadi saya jelaskan. Nah, dari gambar di atas ini, alasan kenapa pada praktik ini harus menggunakan kedua topologi tersebut. Secara umum, kedua topologi tersebut yang paling sering digunakan pada kehidupan sehari-hari kita kayak di lab, lab komputer atau warnet atau semacam kantor, biasanya menggunakan topologi itu karena kelebihannya itu pertama, biasanya topologi itu mudah untuk dipraktikkan untuk orang awam sekalipun. Ya walaupun mungkin bagi sebagian orang harusnya mungkin menonton YouTube atau tutorial lainnya di Google, tapi untuk topologi dua ini masih dibilang cukup mudah untuk dipraktikkan untuk orang awam. Terus kelebihan selanjutnya itu adalah perangkatnya atau perangkat mikrotik yang digunakan itu tidak terlalu banyak, biasanya hanya switch atau router. Ya kalau server itu opsional kalau misalkan kita punya data server ya. Dan juga biaya biaya pembuatan topologi ini yang sangat minim atau sangat terjangkau. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perangkat atau penjelasan tentang perangkat masing-masing dari mikrotik ini kayak router. Di sini saya di gambar ini saya menggunakan router 1841. Nah, di gambar ini saya bisa dilihat bahwa di sini disediakan 4 colokan kabelan yang dapat kita hubungkan entah itu ke hub atau langsung ke kliennya. Biasanya kan kalau di sini langsung saya hubungan ke hubnya, jadi langsung ke hub baru ke klien dan server ya. Nah, di sini ada 2 slot kosong. Nah, slot ini bisa kita isi dengan input yang bermacam-macam. Di sini bisa kita lihat di aplikasi Cisco paket rasanya disediakan beberapa perangkat ya atau colokan input yang dapat kita gunakan. Di sini yang pertama ada HWIC2T, adalah Cisco 2 port serial high speed one interface card yang menyediakan 2 port serial. Ya, port serial itu ya seperti ini. Ya, emang agak kurang jelas. Nah, HWIC selanjutnya adalah HWIC4SSW menjadikan 4 port switching. Ini 4 kayak colokan LAN seperti itu dan seterusnya. Kayak ada HWC84A ya. Di sini kayak ada colokan asinkron atau port konsol. Ada HWC APAGB adalah salah satu kartu antarmuka one high speed yang menyediakan fungsionalitas access point integrasi modular di Cisco itu. Dan ada WIC1M ya, gambar seperti ini. Dan ada WIC1ENET adalah kartu antarmuka Ethernet, colokan Ethernet port dengan kecepatan tinggi sekitar Mbps ya, hitungannya Mbps, megabit per second. Ada juga WIC1T dan macam-macam port lainnya yang disediakan. Nah, di bagian ini adalah server atau bagian servernya ya. Di sini ada tempat buat menyimpan hard disk atau hard drive-nya atau SSD. Di sini ada colokan LAN dan tombol power. Di sini juga ada bagian slot untuk bagian tambahan lagi atau port konsol lagi yang ditambahkan. Dan ini port-port yang dapat tambahkan di perangkat server ada banyak, ada WMP P300N, PT host M1CE ya, masih banyak.
sangat banyak sekali tergantung kebutuhan kita. Dan yang terakhir ada switch. Nah, switch ini yang saya tadi bilang adalah penghubung antar klien atau mikrotik satu sama lain. Ya, di sini tersedia banyak sekali port RJ45 atau port LAN. Ya, bisa nih ada kemungkinan ada satu baris ini ada 24, mungkin lebih tergantung jenis switchnya ya, tiap brand atau tiap merek berbeda-beda dengan kecepatan yang berbeda-beda pula dan fiturnya masing-masing. Dan di sini adalah PC atau klien atau user yang menggunakan perangkatnya. Nah, seperti ini ya tampilannya ya, cuma ada kabel power, DVD drive, dan colokan LAN. Dan ini adalah router. Nah, router ini ya sama kayak penghubungnya, ada beberapa slot kosong bisa kita masukkan dan beberapa port LAN RJ45 dan RJ11. Dan ini ada dua jenis ya, ini 2901, yang ini router 2911. Perbedaannya cuma dari mungkin dari jenis apa ya, ditingkatkannya lagi dari tipe sebelumnya, kayak penambahan port baru yang mungkin di sini bisa ditambahkan port fiber atau colokan fiber optik, jadi agak lebih cepat. Dan ini ada lagi security dan yang tadi ada satu perangkat yang bisa kita gunakan untuk uh, tanpa kabel atau nirkabel, yaitu alatnya ini security appliance atau mereka itu Meraki MX6W. Ya, di sini bisa kita lihat di sini ada colokan LAN juga sama seperti Swiss, tapi dia ada dua antena. Nah, mikrotik ini dapat kita gunakan untuk menghubungkan klien tanpa perlu kabel, hanya dengan menggunakan jaringan nirkabel atau wifi ya atau semacamnya. Nah, di sini kita jelaskan media transmisinya. Nah, yang tadi saya jelaskan, di sini ada jaringan yang menggunakan kabel atau wired, dan di sini ada jaringan yang menggunakan nirkabel atau wireless. Selanjutnya ini ada kabel straight dan cross yang saya sudah jelaskan perbedaannya. Kalau di Cisco itu, kalau cross itu adalah kabelnya putus-putus, kalau di straight adalah nyambung. Dan itulah hasil dari praktikum pertemuan 3 saya tentang apa namanya, praktek dasar untuk pembuatan topologi sederhana, yaitu star dan tree, dan beberapa penjelasan mikrotik secara umumnya. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu ini kalau nggak salah ya, ini adalah masih sama pembuatan topologi jaringan, tapi kita mempraktikkannya dalam lingkup lingkup sekitar kita ya. Di sini kita melihat hasil, kita lihat hasil gambarnya dulu ya. Di sini saya menggambarkan ada sebuah bangunan 3 lantai jadinya, dan lantai atas itu atau lantai 3 tuh biasanya saya tempatkan tuh kayak cloud, router, dan 3 server. Nah, perangkat-perangkat ini dihubungkan langsung ke satu switch yang langsung ditransmisikan oleh kabel cross ya ke switch lantai 2 yang warna hijau ini, lalu dikirimkan ke router. Router ini tipe tipe router yang menggunakan wireless, jadi kayak wifi gitu. Nah, dihubungkan ke beberapa klien laptop. Di sini ada 5 klien. Lalu ada satu switch lagi yang dihubungkan ke lantai 1 menggunakan switch antar switch ya, jadi switch ke switch. Lalu dihubungkan ke 8 klien menggunakan wired atau kabel kabel stack ya. Dan ini berfungsi semua karena bisa digerakkan. Nanti saya akan tunjukkan di aplikasi Cisco-nya untuk itu, untuk hasil pengetesannya di pertemuan 3 dan pertemuan 4 ini. Nah, untuk di pertemuan 4 ini kita hanya mengoding atau membuat sedikit bagaimana cara menghubungkan antara klien ke switch, switch ke router, dan router ke server, dan server ke cloud ya. Ada pengkodingannya seperti ini ya, kayak router R1 itu ada di bagian sini. Router R1 ini, router R1 ini adalah titik awal dari
dari data yang disimpan di cloud. Ya, kita coding di sini, kita masukkan IP antar portnya, yaitu IP public dan privatnya yang kita masukkan, yaitu 103.176.79.214, dan IP private-nya 172.16.01/23. Di sini ada IP untuk switch MS di lantai 3 tadi, yang di atas tuh yang menghubungkan lantai 2 dan 1. Di sini ada switch DSTL lantai 2 yang menghubungkan switch ke router wireless untuk dihubungkan ke laptop, beberapa laptop di lantai 2. Dan ini switch DSTL1 yang ada di lantai paling bawah, yaitu lantai 1, yang menghubungkan ke 8 client PC. Dan ini access point ya, access point lantai 2 yang ada di pojok kanan itu. Dan ini ada server ya, tempat untuk menyimpan database ya, IP-IP-nya, dan web server, database server. Nah, ini pempraktekannya di R1 pengkodingannya seperti ini. Kita biasanya untuk pengkodingan di CLI-nya itu biasanya kita ketik CEN dulu atau enable, konfigurasi T, dan enter. Lalu kita ubah nama router ini ke hostname yang kita inginkan biar kita mudah mengingatnya. Ya, selanjutnya seperti ada gambar di sini, kita coding, masukkan IP pada router 1 yang sesuai tadi pada di bagian atas. Kita coding sampai bagian router itu sudah sudah dimasukkan IP. Kalau sudah, kita no shutdown, jadi kita tidak shutdown, jadi kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya, memasukkan IP ke switch, masukkan IP ke server, dan masukkan IP ini, masukkan IP ke switch pertama di lantai 3 bagiannya, IP-nya dan codingannya. Yang ini switch di lantai 2 atau access point yang di lantai 2 yang menghubungkan ke router wireless itu ke 8 ke 5 laptop client. Yang ini adalah switch di lantai paling bawah, yaitu lantai 1, yang menghubungkan ke 8 client PC. Codingannya seperti ini. Dan ini adalah settingan untuk access point-nya ya. Di sini kita namai display name-nya, atau kita namain access point-nya yaitu access point 1. Di sini ada automatic konfigurasinya atau konfigurasi settingannya yang wireless ini. Wireless ini nih. Wireless yang ini, bagian wireless ini ke laptopnya. Kita setting ya bagian IP-nya sesuai ketentuan di atas tadi. Di DHCP server kita matikan karena kita tidak perlu nyari otomatis ya, karena kita punya IP sendiri. Lalu kalau sudah, kita scroll ke bawah lalu save, lalu sudah selesai. Lalu kita konfigurasi lagi ke konfigurasi akhirnya, yaitu ke file servernya ya, kayak ada 3 itu, file server, web server, dan satu lagi database server. Oke. Kalau file servernya hanya begini ya, kita statikin, kita pilih statik, tidak DHCP ya, tidak otomatis. Kita masukkan di desktop, bagian desktop, ke bagian ada di IP-nya, kita masukin IP yang sesuai ketentuannya seperti ini. Dan web servernya juga kita statik, masukkan IP-nya, dan database server statik, masukkan IP-nya, dan lanjut ke pengetesan untuk apakah servernya terhubung ke switch dan klien-kliennya. Kita tes ping ke IP laptop atau IP PC-nya yang sudah tersedia, yang sudah kita input. Ini jalan. Dan ini web server ya. Kita ke bagian desktop ya, kita masukkan IP web servernya. Kalau misalkan tampilan seperti ini, berarti dia sudah bisa diakses. Dan ini bagian tes ping-nya ya, 2 kali tes ping Cisco-nya buat memastikan apakah bisa. Dan itu hasilnya. Oke, kita lanjut ke bagian aplikasi Cisco-nya. Sebelum itu matikan wifi dulu, masuk ke aplikasi Cisco-nya.
Oke, kita tunggu sebentar. Lama. Oke, ini dia tampilan awal tadi ya. Oke, kita tunggu sebentar karena ini masih oranye. Kita tes apakah bisa mengirimkan data atau berkomunikasi antar perangkatnya. Kita tunggu sebentar karena masih oranye. Tes apakah sukses. Nah, di sini juga ada tertera ya IP-nya antar gerbangnya dan IP servernya. Di sini lantai paling tinggi, lantai 3. Oke, sudah hijau. Kita coba di bagian lantai 2-nya apakah sukses. Oke, di sini tertera ya sukses. Kita coba semua laptopnya apakah bisa mengirim satu sama lain. Oke, ini sukses semua. Oke, kita bagian ke client PC-nya. Oke, ini sukses ya. Oke, sukses. Kita coba ke sini, sukses. Sini sukses. Oke, berarti ini udah bisa semua ya. Lalu kita ke web servernya. Oke, kita ke desktop, web server. Nah, tadi sebelumnya tuh kita kan memasukkan IP ya, IP-nya. Nah, ini HTTP. Oke, maaf, pencet HTTP 172.172.16.022. Kita masukkan IP-nya sini untuk ngetes HTTP titik 2 slash kita masukkan IP yang ada di sebelah kanan itu 172.16.022. Ya, kita enter. Oke, ini udah bisa jadi jalan. Oke, sampai situ saja. Oh, satu lagi saya lupa, satu lagi untuk tadi pertemuan 3 yang topologi simpelnya yang biasa ya, saya juga ada tesnya. Nah, ini kita tunggu sebentar ya sebelum kita tes apakah berhasil mengirim pesannya. Ini belum terhubung ya, masih loading, masih orange. Wifi sudah terhubung ya dengan kabelnya. Kita tunggu sebentar. Bagian orange ini berwarna hijau. Oke, sudah hijau. Kita coba tes. Saya geser dulu ini. Oh, ini violet. Coba yang ini. Oh, masih violet. Mungkin ini karena masih nunggu waktu sebentar. Waktu juga. Coba lagi. Oke, udah sukses. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, masih tuh waktu lama, agak lama lagi. Oke, udah sukses ya. Coba kita sebelahnya. Oke, sukses ya. Walaupun agak awal-awalnya violet. Jadi inilah pertemuan 3 dan 4 ya, tentang bagaimana kita membuat topologi Cisco dan pempraktekannya di dunia masyarakat ya. Lalu kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 5 yang yang judul temanya itu, bentar ya. Ya, pertemuan 5 yaitu judulnya adalah instalasi Linux ya. Di sini kita sudah pindah lagi, bukan jarang lagi, yaitu kita pindah ke sistem Linux. Bagaimana instalasi Linuxnya itu ya. Di sini kita ada langkah-langkahnya untuk melakukan instalasi Linux ya. Kita perlu beberapa file atau file ISO-nya. Di sini kita menggunakan Ubuntu server. Untuk versinya bebas. Aplikasi untuk menjalankan ISO-nya itu adalah VirtualBox dan ataupun virtual machine, dan beberapa ketentuan yaitu RAM
RAM perangkat kita atau laptop kita harus memenuhi syarat yaitu minimal 8 GB. Ya, syukur-syukur kalau kalian punya laptop memiliki RAM 16 atau 12 GB itu lebih baik, karena makin tinggi RAM-nya makin cepat prosesnya. Dan juga hard disk, pastikan hard disk di laptop kalian itu ada atau masih ada space untuk dialokasikan buat instalasi ISO ini dan network dan lain sebagainya macamnya. Nah, kita masuk langkah-langkahnya. Di sini kita masuk ke menu tampilan awal di VirtualBox-nya ya. Di sini kita klik new saja, akan muncul bagian ini. Kita akan masuk ke setting atau konfigurasi. Di sini kita akan mengkonfigurasi alokasi RAM dan prosesor. Saya sarankan untuk database server untuk alokasi RAM minimal 3/4, dan apabila kalian pas saat instalasi sering error, lebih baik kalian alokasikan prosesor core-nya di angka 2, jangan 1 ya, 2 atau 3 boleh, tapi saran saya 2 saja biar tidak error saat instalasinya. Lalu di sini ada alokasi atau konfigurasi alokasi storage ya buat ISO-nya nanti atau Ubuntu server nanti. Di sini saya default saja 25 GB. Lalu next. Nah, ini bagian summary-nya, kita nextin saja. Nah, kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi di kiri ini ada virtual OS kita atau server Ubuntu kita. Nah, sebelum kita start, kita setting dulu ya. Kita masukkan CD ISO-nya lagi di bagian setting. Kalian klik ini lalu klik setting, lalu kita klik storage, masukkan CD ISO-nya, lalu ya masukin CD ISO-nya lagi buat agar nanti pas kita start tidak memasukkannya lagi ya. Masukin file ISO-nya ya, kalian simpan di mana. Lalu kalau sudah masuk ini, kita setting lagi di bagian networknya ya. Di network ini kita allow all bagian ininya, dan kita gunakan internet yang ada di laptop kita ya biar terkoneksi ke internet. Nah, bila sudah, lalu kita klik start. Nah, pas klik start itu maka tampilan akan seperti ini. Walaupun tadi sebelum tampilan ini kita akan menunggu sebentar ya, loading. Bila sudah nampil tampilan seperti ini, kita klik enter aja, try or install Ubuntu server. Kita klik, nanti akan loading, tunggu beberapa saat. Lalu di sini ada sudah masuk tampilan Ubuntu server ya. Di sini kita klik bahasa atau bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris saja, tidak perlu bahasa lainnya yang agak ribet. Lalu di sini layout keyboard atau layout versi layout apa itu ya, kalau salah layout keyboard ya, layout keyboard kita ya bahasa Inggris. Kita klik done aja. Di sini kita klik Ubuntu server ya, karena kita emang install Ubuntu server. Di sini next saja, tidak ada yang diubah. Di sini juga next, kita tidak ada opsi. Di sini next juga, biarkan saja. Ini next. Nah, bila sudah semuanya, kita cek lagi apakah settingannya sudah benar seperti ini. Karena ini final konfigurasinya. Kalau semua sudah benar, kita ketik dan. Kalau misalnya belum, kita reset lagi, kita ulang lagi. Kalau misalnya ada yang ubah atau kita mau tambahkan kayak tadi tuh, kayak ada proxy, atau mau nambahin proxy dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau sudah benar semua, kita klik dan akan muncul notif lagi. Kita klik continue saja. Nah, nanti akan loading beberapa saat, lalu kita akan muncul tampilan lagi. Nah, di tampilan ini kita akan memasukkan nama dan username dan password untuk masuk ke Ubuntu server kita ya. Sesuaikan saja sesuai keinginan, passwordnya apa, itunya apa nanti. Nah, nanti bila sudah, kita akan masuk ke bagian instalasinya. Di sini kita akan menunggu beberapa saat, tergantung alokasi RAM kalian dan prosesor core kalian ya. Semakin tinggi alokasi kalian, semakin cepat bagian ini selesai, karena ini bagian instalasi ya. Kalau misalnya sudah, maka di sini akan muncul tampilan reboot now. Nah, maka ini akan reboot ya, akan restart, akan mulai ulang lagi, dan akan tampil, kita akan langsung masuk ke bagian Ubuntu server seperti ini.
di bagian bawah sini kita akan masukkan username yang tadi kita buat dan juga password, dan selesai. Ini adalah instalasinya. Dan juga di sini ada tambahan. Di sini kita menggunakan putih atau kayak remote 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 penggunaannya, kayak kita tidak harus menggunakan VirtualBox juga. Jadi kita hanya menyalakan VirtualBox dan kita menggunakan remote ini untuk menyeting atau mengkonfigurasi dari jarak jauh asalkan VirtualBox-nya ini nyala ya. Jadi kita hanya memasukkan IP dari Ubuntu server ini. Nah, untuk mengecek IP itu kita hanya menggunakan perintah yaitu IP addr untuk di Ubuntu ya. Berbeda untuk di Windows. Kalau Windows kan mungkin IP add atau semacamnya, saya juga lupa. Nah, kita mungkin nanti akan muncul IP Ubuntu server kita, lalu kita masukkan ke sini dan kita open. Nah, sama seperti langkah awal, kita akan disuruh login, masukkan username dan password, dan kita sudah bisa menggunakan putih ini atau remote-nya secara baik dan benar. Oke, itu saja dari pertemuan 4 tentang instalasi Ubuntu server. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju instalasi PHP admin dan webmin ya. Di pertemuan 6 kali ini, atau dan juga web server ya. Nah, kita, di bagian ini kita akan membuat server kita sendiri ya, atau membuat server atau web server kita, database dan segala macamnya. Nah, di sini kita awalnya perintah awalnya seperti ini. Awalnya kita tadi sudah login ya, login, password dan segala macamnya. Lalu kita klik saja sudo install apt update ya. Kalian copy bagian ini atau kalian klik juga serah, sudo apt, karena ini kita akan mengecek lagi, cross check update bagian Ubuntu server kita, apakah masih ada beberapa software yang belum diupdate. Nah, sini adalah bagian instalasinya ya, dua perintah ini. Dan tampilan seperti ini. Kalau sudah jalankan seperti ini ya, tulisan aktif running. Kalau di sini kalau sudah selesai, kalian klik enter atau Ctrl X ya, biar keluar dari menu ya. Nah, selanjutnya kita sudo apt install widget nano ya. Ya, di sini untuk tahu versi dari aplikasi yang kita install tadi. Nah, selanjutnya kita install DBMS atau MariaDB versi 10 menggunakan perintah sudo apt update lagi. Kita update lagi untuk memastikan bahwa semua software terupdate. Lalu untuk menginstal kita ketik sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Nah, kalian bisa ketik atau copy lalu pastikan di terminalnya, lalu akan memproses instalasi package up dan package sampai aktif running lagi. Nah, di sini kita cek statusnya dengan perintah sistem mctl status mysqld. Kalau sudah running berarti tulisan aktif running ya. Kalau mau keluar dari tampilan kita tinggal Ctrl X atau enter. Lalu kita setting password root MariaDB harderingnya, sudo MariaDB source installationnya seperti ini. Kalau misalkan ada pilihan y/n berarti kalian klik y ya, y terus ya, jangan n. Kalau n berarti kalian menolaknya, jadi instalasinya akan dibatalkan. Nah, kalau instalasi sudah selesai, kita tes login root DBMS MariaDB nya. Nah, di sini kita tes login. Jika hasil loginnya akan muncul seperti di bawah ini. Nih, untuk loginnya, untuk cara loginnya, sintak perintah loginnya seperti ini, mysql min u root min p. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita install PHP package atau PHP-nya, PHP adminnya. Nah, dengan perintahnya agak cukup panjang ya. Saran saya ini Anda copy saja. Sudo apt install PHP package mods PHP dan seterusnya. Nah, bila instalasi sudah selesai, kita install PHP package-nya lagi di bawah
jika ini bagian ini opsional ya, karena bisa dibutuhkan bisa enggak ya, mungkin kalau kalian butuh bisa diinstal, kalau enggak ya tidak masalah. Ya, seperti ini perintahnya, sudah update lagi untuk memastikan software sudah terupdate. Lalu ini buat install WordPress dan modelnya seperti ini ya, perintahnya dan tampilan install seperti ini. Kalau sudah selesai, kita cek versi PHP-nya dengan mengetik PHP min version, dan akan tampil versi dari PHP yang kita install tadi. Nah, buat buat nah lalu kita buat file info PHP di dalam folder var www.html. Nah, untuk masuk ke bagian ini kita ketik saja sudo nano slash var www.html info php. Nah, di sini kita akan membuat website atau memasukkan website gitu, website PHP-nya di Google atau di browser yang kalian gunakan. Kita kalian klik kalian buat saya seperti ini ya, codingannya, codingan HTML atau PHP-nya. Kalau sudah, kalian kalian klik Ctrl X, lalu kalian pilih yes untuk nge-save dan lalu buat. Nah, bila sudah di-save dan pengkodingannya benar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti PHP-nya sudah jalan ya. Kalian klik HTTP IP IP Ubuntu server kalian ya. Kalian bisa ngecek dengan ketik IP ADDR untuk memastikannya, dan tampilnya seperti ini. Kalian buka browser kalian dan copy saja atau klik saja, dan kalian kalau bisa tampilkan seperti ini, berarti PHP 4 ini sudah berjalan. Selanjutnya kita install PHP Mali Admin ya. Seperti di bawah ini ya, sudo apt update lagi untuk memastikan softwarenya, sudo apt install mbs string, php zip, php gd, php json, php curi, php my admin. Dan ini sintak buat instalasinya. Pastikan web server Apache diberikan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini kayak seperti tanda checklist ya, berarti kalian ingin menginstal bagian Apache ini dengan klik spasi, lalu kalau sudah oke, enter. Dan bagian ini konfigurasi PHP my admin, kalian klik yes aja. Ini passwordnya ya, buat nanti kita login di PHP my adminnya ya di Google nanti. Untuk username-nya kita menggunakan root ya, jadi kalian klik root aja dan passwordnya masukkannya ini. Nah, bila sudah, nah ini adalah tampilannya, tampilan login dari PHP my admin. Nah, untuk loginnya tadi kita hanya untuk nama pengguna kita menggunakan root saja. Untuk kata sandi yang dimasukkan adalah ini yang kita buat tadi ya, sesuai keinginan. Username root ya, password sesuai yang kita buat. Oke, jika berhasil tampilannya akan seperti ini ya di website. Ini tampilan dari PHP My Admin di website browser kalian. Seperti ini sudah terinstall dan berhasil. Selanjutnya, terakhir adalah install webmin ya, sama kayak PHP ya, dia saling berpasangan, saling membutuhkan. Jadi kita install juga di pertemuan atau praktikum kali ini. Lalu dengan seperti biasa sudo apt update dan sisipkan repositorinya atau kode webmin pada akhir baris. Jadi pada saat kalian sudo apt update, nah kan setelah update itu kita ketik lagi sudo ini. Nah, kalau sudah muncul, nah maka tampilnya akan seperti ini. Nah, bagian ini sisipkan repositori kode webmin. Nah, yang disisipkan itu adalah bagian ini. Nah, kalian scroll dulu ke bawah, lalu kalian copy ini ke bagian bawah nih ya. Kalian lihat nih bagian bawah, tambahkan di sini ada tulisan tambahkan repositori webminnya. Kalian paste. Nah, paling bawah ya, di paling bawah bukan paling atas, biar tidak ada kesalahan. Kalau sudah, kalian save, Ctrl X, Y, dan save. Lalu lanjut ke terminal, jalankan kode selanjutnya, yaitu kode ini. Ya, mungkin agak panjang ya. Kalian
kalian copy aja, ini ada dua ya, dari sini lalu sini, lalu update, sudo apt update untuk memastikan bahwa instalasinya berhasil dan terupdate lagi. Bila selesai, baru kita install webmin-nya, sudo apt install webmin seperti bagian bawah ini ya. Kita klik ketik ya, kalau sudah ini dan berarti ini sudah selesai. Cek versinya ya, seperti ini sintaknya, perintahnya. Jika benar akan muncul activated running ya, seperti sebelumnya ya, ada tampil active running, berarti ini sudah berjalan dan terinstall. Lalu kita buka browser kita, masukkan IP kita, IP Ubuntu server kita ya, seperti biasa. Kalau kalian mau ngecek dengan cara IP addr, kalian ketik seperti ini, masukkan IP kalian dan +2 1000. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, maka di sini ada IP Ubuntu server kalian. Nah, untuk loginnya kalian sama seperti webmin tadi. Untuk username itu root, dan passwordnya yang tadi kita buat di atas ya, password defaultnya ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kalian bisa setting lagi di Ubuntu servernya, ya, untuk meresetnya. Lalu kalau misalkan sudah kalian masukkan, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah tampilan bila kalian berhasil login ke webmin ya, tampilan seperti ini ya. Nah, ini misalkan tadi yang saya bilang, jika pas kalian login gagal terus ya, passwordnya salah gitu, nah kalian ke Ubuntu lagi, ke VirtualBox, masuk ke terminal lagi, ke bagian ini lagi nih. Nah, ini keluar ya, Ctrl X, kan akan muncul tampilan codingan lagi. Nah, kalian ketik ini sudo su pswd root. Nah, di sini pas kalian ketik ini, maka kalian akan mereset password kalian, password default kalian, dan kalian akan diminta untuk memasukkan password baru. Kalian masukkan saja, lalu 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 enter, lalu login kembali. Kalau misalkan bisa ya, berarti sudah password sudah terganti dengan baru ya. Username tetap sama ya, karena ini hanya merubah passwordnya saja ya, username tetap root gitu. Jadi itu saja. Lalu selanjutnya kita install chatbot ya. Instalasi chatbot software yang digunakan untuk melakukan instalasi sertifikat SSL Let's Encrypt. Oke, untuk menginstalnya gunakan perintah berikutnya di bawah ini. Kita sudo apt install python chatbot apc-c ya, ataupun sebelum kalian install ini, kalian boleh sudo apt lagi untuk memastikan instalasi sudah terupdate. Akan tampilkan seperti ini. Additional software, dan ini instalasi tambahannya, sudo apt install, kita akan install aja. Seperti ini tampilannya. Kita klik ini, bagian ini di terminal ya. Lalu kalau sudah terinstall semua, lanjut kita setting firewallnya biar lebih aman ya, server kita biar terlindungi dari macam malware atau virus. Lalu kita dengan cara sudo ufw status, kita pastikan statusnya dulu, buka akses untuk SSA22 HTTP port 80 dan seterusnya. Nah, di sini kalian ketik atau copy satu-satu ya. Nggak, jangan langsung begini, jangan, harus satu-satu aja. Satu-satu sampai semuanya terinstall atau teraktif ya. Kalau sudah, maka cek status ceknya seperti ini. Dan untuk ngeceknya, perintahnya itu sudo ufw restart. Nah, dan ini status sudah aktif, semuanya sudah allow, sudah tidak denial atau disable lagi. Kalian restart ya, kita restart statusnya dan selesai, firewall sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita setting waktunya. Biasanya waktunya masih random, atau mungkin memang sudah sesuai, tapi biasanya kita pastikan dulu ya, kita setting dulu dengan tik sudo time detected set time zone Asia Jakarta ya, di sini. Lalu untuk mengecek zona waktunya, ada pilihan lagi, itu lebih banyak ya pilihannya, mau di Bangkok atau segala macam. Dan untuk mengecek zona waktu saat ini pada server ini ya, yang kita buat, kita ketika time detect
detect L, kan seperti itu. Nah, dan itu saja instalasi webmin, PHP MyAdmin dan firewall dan sebagainya macamnya di pertemuan 6. Nah, pertemuan 6-nya. Untuk pertemuan 7 itu sama karena habis pertemuan 6 itu ada jenjang waktu libur puasa, jadi dosen hanya mengulang materi instalasi ini, jadi untuk agar mahasiswa tetap paham bagaimana instalasinya, jadi tidak ada yang berbeda untuk pertemuan 7 ya. Saya buka. Nah, ini pertemuan 7 ya. Dari yang berbeda ya, jadi sama instalasi PHP MyAdmin, Webmin, dan firewall dan sebagai macamnya. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya dosen ingin mengulang saja supaya mahasiswa tetap paham. Jadi itu saja video hari ini untuk project-projectnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita simpan untuk masa depan ya, bila nanti suatu saat digunakan ya, atau bermanfaat bagi kita ya, atau kita ajarkan lagi ke orang lain atau ke orang terdekat kita agar lebih paham bagaimana kita menginstal atau membuat server di Ubuntu server ini. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi Ubuntu server di VirtualBox. Kita klik new, atau ini kita push dulu. Kita hapus dulu, remove, delete all, kita bikin baru, kita namakan Ubuntu server. Nah, kita ISO image-nya kita pilih ya, kita order aja Ubuntu live server ya, kita bilang ini sesuai download. Setelah kita next, oh ternyata ini nggak bisa ya. Hostname, mungkin ini ada yang salah. Oke, kita cek dulu sudah benar. Ikut saja. Ubuntu server. Next. Saya yang bermasalah. Di bagian ini kita setting ya memori yang tadi sudah kita jelaskan, minimal 4,3, di sini 2, di sini default aja 25. Next, finish. Oke, kita masuk setting ya. Kita bagian storage, kita tambahkan file, bukan ini, yang ini. Ini sudah masuk. Kita ke network, kita pilih bridge adapter ya, ini adapter 1 ya. Oke, lalu start. Kita starting, kita tunggu saja sampai loading selesai. Kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk. Nah, sudah kita jelaskan tadi, kita ketik
enter. Setelah itu install Ubuntu server, tunggu sesaat. Nah, instalasi akan berjalan. Oke, instalasi Ubuntu server sedang berjalan ya. Tunggu sebentar, memang agak lama ya, tergantung kalian alokasi RAM dan core berapa. Semakin tinggi semakin cepat instalasinya dan juga loadingnya ya. Mungkin sedikit lagi, ntar saya cek OBS saya dulu. Kalau masih nggak record, copy nggak record, kita tunggu beberapa saat. Oke, oke semua. Loading. Oke, ada sudah server. Starting, connecting, waiting, called in. Oke, untuk bahasa Inggris, ketik enter, continue. Apa? Oh, karena ini saya sudah pernah install ya. Sebenarnya saya masih ada file ya, file instalan saya belum kehapus, jadi maybe kita ketik continue saja. Kita di sini lewat keyboardnya kita tidak usah kita ubah, dan di sini kita pilih Ubuntu server aja, tidak yang lain. Dan untuk IP-nya oke, dia 10 di ACP. Oke, kita enter. Proxy address tidak ada, dan di sini juga dan tidak ada yang diubah. Oke, di sini hasil finalnya udah nggak ada yang tidak diubah, berarti kita tinggal klik done and continue. Oke, di sini kita masukkan nama kita atau username Zahri, server name-nya Zahri 202. Jangan like ya, mohon maaf. Dan di sini username-nya kita pilih Zahri Syah 02. Passwordnya sesuai ya, kita sesuaikan. Kalian confirm lagi password kalian, lalu dan di sini kita skip dulu untuk Pro nya, kita nggak butuh karena itu kan. Untuk SSH juga kita tidak menggunakan SSH. Oke, di sini juga tidak ada yang perlu kita kasih checklist, dan kita tunggu sampai instalasinya selesai. Instalasi Ubuntu server selesai. Ya, mungkin agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja beberapa saat sampai muncul pilihan reboot now. Ya, mungkin agak lama ya. Tunggu sebentar, tunggu beberapa saat. Saja. Seperti yang saya sudah bilang tadi ya, semakin tinggi kalian alokasikan RAM dan core prosesor kalian, makin cepat untuk instalasinya ya. Pokoknya dimaksimalkan saja sesuai spesifikasi laptop kalian atau PC kalian. Jangan terlalu dipaksakan ya, tapi ya laptop kalian nanti kenapa. Biasanya kalau dipaksakan bisa menyebabkan hang ataupun restart sendiri ya laptop atau PC kalian, karena terlalu berat bebannya. Di secukupnya saja lah, yang penting instalasinya berjalan dan berhasil. Kita tunggu aja, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kita tunggu sebentar.
Tunggu loadingnya selesai. Oke, sepertinya sudah mau selesai. Setting configuration. Sesaat. Pada bagian ini memang agak lama ya. Oh, sepertinya sudah mulai selesai. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sampai itu selesai. Setelah updating ya. Android board. Yang mungkin ini bisa di cancel juga sih, tapi ya, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar updatingnya. Oke, mungkin kita akan saya sebentar reboot. Kita akan saya update aja bu. Kita update di dalam saja menggunakan sudo update saja. Biar lebih enak. Nggak takutnya kelamaan. Sini sudah installing complete. Lagi nunggu rebooting. Lama ya memang. Hmm, hmm, hmm. Kita cek OBS-nya. Ya, masih aman. Saat sebentar lagi. External output.
instalasinya. Oh, oke. Sudah selesai, kita masuk ke, oh ya kita lupa klik enter aja. Jadi itu bagian tadi adalah DVD ISO-nya kita remove ya dari filenya. Jadi perangkatnya jadi nggak masalah. Kita tunggu di podcast booting masuk ke tampilan Ubuntu server ya. Oke, installing. Oke, proses instalasinya sudah selesai, kita login. Bisa. Oh, masih ada beberapa proses. Gimana ya? Agak sedikit lupa. Ini tampilan dari Ubuntu server. Kita cek IP kita, IP bentar, IP DDR. IP itu buat ngecek IP kita di sini berapa. Sepertinya IP kita itu mana ya? Hmm, untuk IP kita itu, oh ini ada nih, 192.168.1.10/24. Nah, kita lalu masuk ke aplikasi satu lagi yaitu Putih. Nah, ini ada remote-nya. Kita masukin IP kita 192.168 dan berapa? Kita geser dulu satu, oh 1.10, enter. Ya, aja kita login ulang. Oh, reset semua, masukin, dan kita sudah bisa menggunakan putih. Oke, sekian dari saya. Itulah instalasi Ubuntu server di VirtualBox dan menggunakan putih sebagai remote ya, sebagai penanti remote jarak jauh. Oke, sekian dari saya untuk server ini. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.